Sebenarnya kalian ini nggak suka, kalian ini nggak mau, tapi karena itu temen kalian ngerasa nggak enak, akhirnya kalian iyain permintaan mereka. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, jadi di video ini sesuai dengan judulnya, gue mau bahas tentang sifat nggak enakan kepada orang lain. Sifat nggak enakan ini dalam psikologi itu artinya apa sih? Ada nggak sih sebutannya untuk orang-orang yang mempunyai sifat nggak enakan ini? Karena menurut gue pribadi ya, sifat nggak enakan ini tuh ya menurut gue itu cukup mengganggu kehidupan lingkungan kita. Kenapa? Karena kita jadi susah nolak gitu apapun yang orang minta, karena misalkan dia teman kita atau orang terdekat kita, akhirnya kita iyain padahal kita nggak mau. Jadi untuk kalian yang punya sifat nggak enakan atau yang udah mulai terganggu sama sifat nggak enakan kalian ini, kalian berada di video yang tepat. Karena pada video gue kali ini gue bakal coba untuk sharing tentang sifat nggak enakan ini. Terus gue juga bakal ngajarin ke kalian semua gimana sih untuk ngilangin sifat nggak enakan ini. Maka dari itu tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Untuk yang pertama, sebenarnya sifat nggak enakan ini sebutannya apa sih dalam psikologi itu? Jadi dalam psikologi itu, untuk orang-orang yang punya sifat nggak enakan ini disebut sebagai orang yang tidak asertif atau belum asertif. Asertif adalah perilaku seseorang di mana dia dapat mengekspresikan ide, perasaan, dan membuat batasan dengan mempertimbangkan lawan bicaranya. Seorang ahli dalam bidang komunikasi, dia bilang kalau perilaku asertif ini di dalamnya itu termasuk ada berani mengajukan pertanyaan, berani menolak permintaan, dan berani untuk menyatakan keberatan. Intinya gini, jadi orang yang asertif ini itu jelas apa yang mau dia iyain dan apa yang mau dia enggakin. Oke, jadi di video gue kali ini gue bakal ngajarin kalian untuk kalian supaya berani berkata tidak, berkata enggak untuk nolak permintaan dari orang lain. Nolak dalam asertif ini adalah nolak yang sopan ya. Kalau kalian kasar, kalian nggak sopan, itu namanya bukan asertif, itu namanya agresif. Selanjutnya sekarang gue bakal ngasih tahu kenapa sih kalian ini harus bisa untuk berkata enggak atau menghilangkan sifat nggak enakan kalian. Yang pertama, dengan kalian bisa menolak permintaan orang lain, kalian ini jadi punya kontrol terhadap kehidupan kalian. Maksudnya adalah ya kalian yang pegang kendali terhadap kehidupan kalian. Kalian nggak mudah untuk dikendalikan sama orang lain. Yang kedua, dengan bisa menolak permintaan orang lain atau berkata tidak, kalian bisa mencegah untuk diremehkan oleh orang lain. Contohnya misalkan kayak gini, ketika kalian punya rasa nggak enakan, kalian itu kan pasti orangnya iya aja kan. Misalkan teman kalian minta sesuatu, kalian akhirnya aduh karena dia temen kan, ya udahlah gue kasih aja, ya udahlah gue iyain, nggak enak gue sama dia, kayak gitu kan. Tapi lama kelamaan kalau kalian terus kayak gini, kalian yang jadi dimanfaatin sama orang lain. Maka dari itu, dengan kalian bisa berkata tidak, dengan kalian bisa menolak, kalian akan mencegah untuk diremehkan atau dimanfaatkan sama orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, dengan kita bisa menolak permintaan orang lain, bisa menjaga kesehatan mental kita. Penelitian telah membuktikan bahwa semakin tinggi perilaku asertif, maka semakin tinggi juga kesehatan mental seseorang. Oke, terus muncul pertanyaan, gimana dong caranya biar kita ngilangin sifat nggak enakan ini? Sekarang gue bakal coba untuk ngasih tahu ke kalian semua gimana sih cara-caranya untuk menghilangkan sifat nggak enakan ini. Tips yang bakal gue kasih kepada kalian gue ambil dari seorang tokoh bernama Shari Gilman dalam TEDx Talk-nya yang berjudul Good Boundaries Free You. Yang pertama, ikuti kata hati kalian dan ikuti intuisi kalian. Karena gini, di saat kalian dihadapkan oleh sebuah permintaan, jawaban kalian tuh pasti cuma ada dua, antara iya atau enggak. Antara kalian nerima atau kalian tolak. Menurut Shari Gilman, dia itu bilang kalau sebenarnya kata hati kita ini yang dalam hati kecil kita ini ketika dia berkata itu biasanya untuk menjaga kita. Misalnya gini, teman kalian nih meminta sesuatu sama kalian atau ngajakin kalian nongkrong misalkan kayak gitu. Sebenarnya kalian ini, kata hati kalian ini bilang enggak, udahlah nggak usah gitu kan, udahlah tolak aja. Tapi di sisi lain kalian mikir kalau misalkan dia kan temen gue, dia kan teman baik gue, masa gue tolak nggak enak ya udah deh gue iyain aja kayak gitu. Nah ini kan nggak sesuai ya, kata hati kita tuh bilangnya enggak, tapi di sisi lain kita bilang ke dia tuh iya gitu. Nah ini yang menyebabkan seseorang itu bisa jadi stres lama-lama. Karena apa? Ya kata hati kita, intuisi kita tuh kita bilang enggak,
Tapi di sisi lain kita malah bilang iya, kenyataannya kita bilang iya. Lama-lama ya pas kita udah bilang iya, terus kita bakal mikir, aduh kenapa gue iyain ya, kan gue pengennya di rumah atau sebagainya, kenapa tadi gue bilang iya sama dia ya. Akhirnya kita bakal kayak gitu, lama-lama ya stres juga dong. Yang kedua, belajar menghadapi respon orang lain ketika mereka bilang enggak atau menolak permintaan kalian. Kebanyakan dari kita mikir bahwa gini, kita tuh mikir, kalau misalkan gue minta tolong sama dia, tapi takut dia nolak, nggak enak Atau misalkan mungkin, kalau gue minta tolong sama dia mau nggak ya nolongin gue? Kayaknya enggak deh, yaudahlah nggak usah, nggak enak juga gue. Yang perlu kalian tahu adalah bahwa setiap orang itu punya prioritasnya masing-masing. Enggak semua orang itu bakal berkata oke, bakal berkata iya sama kalian. Jadi mulailah belajar dulu nih untuk menerima respon ketika kalian mengalami penolakan dari orang lain. Yang ketiga, belajar dulu nih bilang enggak terhadap hal-hal yang kecil. Jadi kayak misalkan contohnya, enggak kok gue bukan orang yang baik, gue bukan orang yang iya terus, gue bisa kok bilang enggak. Kalau udah mulai bisa dari hal-hal yang kecil, kalian pun akan terbiasa untuk hal-hal yang besar. Seperti misalnya kalian jadi bisa untuk menolak ajakan-ajakan dari teman kalian yang menurut kalian itu adalah hal yang gak penting. Yang keempat dan terakhir, ini sih menurut gue ya. Menurut gue sendiri, kita harus bisa punya rasa bodoh amatan. Bodoh amatan yang gue maksud adalah kayak gini. Kita ya nggak usah peduli gitu. Misalkan dia teman kita, teman dekat kita, sedekat apapun dia, kalau misalkan itu nggak penting, ya udah coba untuk berkata enggak gitu. Coba untuk tolak. Dengan kalian punya rasa bodoh amatan ini, kalian jadi bisa ngatur nih. Mau dia temen kayak, mau dia orang deket kayak. Kalau kalian nggak mau, ya nggak mau. Kayak gitu. Oke, jadi penjelasan gue pada video kali ini cukup sekian. Semoga di video kali ini gue bisa membantu permasalahan kalian dengan sifat-sifat nggak enakan kalian itu. Dan semoga video gue kali ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video gue kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Have a good life.